Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Morning Zone. Yes. Semangat, 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 semangat. Semangat, semangat. Cair, karena cair. hari karena semua lagi pada semangat di sini karena hilal untuk THR sudah mulai kelihatan. Dan saat ini di studio sudah ada artis kenamaan Kunto Aji. Terima kasih sudah hadir di sini Bang Mas Kunto. Andri. Iya, bukan ya, dia bukan Kunto Aji ya, ini KW-nya. Yaitu Mas Febi. Mas Feb, apa yang lagi rame soal keuangan yang ada di Okezone, Mas? Yang lagi rame tentu soal tunjangan hari raya. Tunjangan nih, hari Mas. raya ya? Iya Karena pasti ya. baru cair nih buat teman-teman aparatur sipil negara kan, PNS sama P3K tuh. Wih. Udah Mereka udah duluan. cair ya? Iya. Kita nunggu juga nih ya. Kita lagi Ya tapi selain itu ada juga update tentang banyak kemudahan-kemudahan juga ya. Termasuk libur anak sekolah yang diperpanjang ya. berpanjang. Itu sampai kapan sih? Itu mulai dari hari Jumat 21 Maret itu udah libur tuh anak Udah sekolah. libur tuh anak sekolah ya. Masuk lagi Berarti tanggal besok 9. tuh udah libur ya anak sekolah ya. Minggu ini dia udah Iya, libur. minggu ini udah libur. Masuk lagi tanggal 9 April hari Rabu. Hari Rabu tanggal 9 April. Buset. Jadi kalau Lama kita banget hitung ya. 18 sampai 19 hari lah Bang. Itu total enak banget libur. jadi anak sekolah ya. Nah, jadi gurunya juga enak ya. Iya. Bener-bener. Guru kan pasti libur juga. Guru libur, tapi guru kadang suka masuk ke sekolah walaupun anak-anaknya libur. Iya. Ada urus kurikulum atau apa gitu Iya. kan. Nah, tetapi ASN itu kapan? ASN nih yang THR cair tanggal 17 kemarin Untuk Bang. WFA-nya? Oh, untuk WFA-nya. Heeh. Untuk WFA-nya dimulai sih kayaknya tanggal 24 hari Senin besok. Hari Senin 24 besok Maret. tanggal 24 udah libur. Oh, berarti ini memang udah ada mulai gelombang-gelombang mudik ya. Iya, Memang iya. sini auranya sedikit lagi nih udah aura-aura pengen pulang kampung nih semuanya nih. Nah, yang menarik juga pada saat mudik itu juga ada beberapa diskon ya. Iya. Ada diskon tarif tol Diskon katanya. tarif tol. Itu berapa persen, Om? Itu ada yang 20%, ada yang 10%. Hmm. Jadi tergantung badan pengelola jalan tolnya sih. Iya. Dan artinya itu juga membantu juga para pemudik untuk ini ya, untuk apa Pulang bisa kampung. pulang kampung dan hemat Dan hemat biayanya. Nah, kalau pulang kampung ini sebenarnya kalau naik kendaraan kendaraan pribadi sebenarnya itu harus ramean, Om. Iya, biar irit. Biar irit, bener. Kalau misalnya cuma berdua, mahalan tolnya sama bensin. Ya kan? Dengan naik pesawat atau kereta. Iya, bener. Dengan naik pesawat atau kereta gitu. Jadi mesti rame-rame, ya kan? Nah, kalau bisa bertujuh kan, 7-seater tuh ya. Bertujuh misalnya. Maksimal tuh ya. Maksimal tuh. Jangan berlebih, Om. Iya, bahaya. Bahaya, bener. Bener. Ntar kayak itu. Nggak boleh nih Om ya. Iya. Ntar kayak angkot yang itu tuh, angkot ilegal tuh kan. Iya, yang suka nongkrong di UKI tuh kan lebih muatan itu. Oh iya. Odong. Bukan, angkot Iya, ini, tahu. angkot ilegal lah gitu. Angkot gelap, iya, benar istilahnya tuh angkot gelap. Masih ada tuh. Ya ada. Om. Nah, selain itu apa lagi, Om Pep? Soal THR ya yang paling rame ya. Dari rubrik ekonomi dan Ekonomi, ya. keuangan ya. Banyak yang Okezone baca ya. tuh, banyak yang cari juga. Banyak yang cari THR maksudnya. Banyak Semua yang juga mau. nungguin kayaknya. Oh, nungguin. Iya, semua juga nungguin ya. Jadi Okezoners ya. THR ini kan Nah. cair kan buat apa? Belanja-belanja kebutuhan, Mm-mm. lebaran. Ini Tanah Abang juga rame katanya ya. Iya, udah mulai Nah, belanja-belanja. mulai belanja, terus kemudian beli-beli kebutuhan, tidak hanya pakaian ya, tapi juga kebutuhan untuk kue, Iya, bahan-bahan kue lebaran. makanan ya. Betul, Om. Terus kemudian juga war tiket, tiket-tiket mudik Tiket-tiket ya tadi ya. mudik juga. Terus juga mulai banyak pengeluaran-pengeluaran di situ. Nah, tapi terkadang Om, pengalaman kita nih sebenarnya kan dari THR ya. Iya, Om. Biasanya nggak tersisa tuh. Habis aja gitu aja ya Om. Habis aja gitu. Kalau Om Febi gimana? Makanya Om, kalau karena kita sering ketemu sama teman-teman perencana keuangan, jadi sering dikasih insight masukan gitu. soal gimana sih cara ngatur gaji, THR yang baik gitu. Cara Jadi ngelolanya ya. jadi ya teman-teman kalau di redaksi ekonomi sih kayaknya mulai manage THR-nya. Hitungannya jelas ya kalau ya udah di rubrik ekonomi terus udah gitu berantakan perekonomiannya sih gawat sih. Iya. Makanya. Makanya.
Jadi kita udah bisa tahu lah Alokasi cara dananya. alokasi dananya buat apa aja gitu. Keren juga ya berarti ya. Berarti nggak ada masalah dong ini Lebaran tahun ini ya. Insya Allah mudah-mudahan lancar ya semuanya. Lancar Om. Tapi tetap Om, setiap kita bikin berita soal tips-tips keuangan smart money gini, yang baca tuh banyak Om. Yang baca Berarti, banyak ya? berarti kan banyak masyarakat juga butuh soal informasi ini kan. Sebenarnya masyarakat butuh itu karena memang banyak juga yang awam. Mereka cuma berpikir ada uang, gimana cara spending atau menghabiskannya. Padahal sebenarnya ada cara-cara jitu yang justru hasilnya akan jauh lebih impactful atau lebih bermanfaat kan, betul. Dibanding hanya dengan sekedar spending gak jelas gitu. Nah ini yang harus benar-benar dipelajari. Dan kan kadang-kadang kita udah ngabisin uang nih Om. Iya. Ya kan pas akhir-akhir nanti mikir, kok tinggal segini ya duitnya ya. Aduh kemarin sayang banget gitu ya kan. Nah apalagi nih sekarang Lebaran tahun ini bertepatan dengan akhir bulan. Iya kan. Jadi ini double impact nih. Double impact. Iya dapat THR. Dapat gaji bulan ini juga gitu. Ya kan. Jadi tiba-tiba banyak gitu ya kan. Kan terus kemudian spendingnya pun ngalap gitu. Ya nggak mikir gitu. Wah udah beli ini sana itu. Iya, gitu. Dan ini yang harus benar-benar diantisipasi ya. Berarti. Nah itulah yang jadi fokus kita juga di berita-berita ekonomi Okezone soal gimana sih cara ngatur THR. Ngasih edukasi gitu ya maksudnya. Jadi kita perbanyak juga tuh Om berita-berita soal tips keuangan itu sih. Tapi suka ada yang curhat gitu nggak sih? Maksudnya mendengarkan curhatan orang nggak sih soal gimana sih cara spending uang terutama pada saat hari raya gitu, banyak curhatannya juga. Banyak. Makanya gitulah yang kita akhirnya ayo kita kontak teman-teman perencana keuangan nih buat cari tahu informasinya. Biasanya apa sih selain tadi abis misalnya semuanya? Kayak apa sih prioritas belanja dengan THR tuh harus diapain aja sih gitu-gitu sih Om pengeluarannya. Pengeluarannya ya, lebih ke situ ya, lebih ke taktis ya. Tapi dengan kondisi sekarang ya, Okezoners juga pasti sudah menyadari bahwa memang kita dalam kondisi yang cukup lesu ya, perekonomian, terus kemudian terjadi gelombang PHK yang banyak, ya kan. Betul. Dan artinya memang belum tentu juga Lebaran atau hari raya tahun ini pun juga akan sama dengan tahun yang kemarin. Iya. Mungkin ada beberapa keluarga yang terpaksa harus kehilangan pekerjaannya, ya kan, dari suaminya atau istrinya gitu ya kan. Ya artinya ini juga jadi tantangan ya Om ya? Iya Om. Bagaimana mengelola keuangan dengan baik ya? Wah, ini nanti kita akan ngobrol-ngobrol nggak sih nanti di segmen 2? Betul Om, betul. Sama siapa nih? Kita narasumbernya perencana keuangan Pak Muhammad Handoko tuh Om. Muhammad Handoko. Nah nanti kita akan ngobrol-ngobrol sama dia ya? Iya. Lebih detailnya ya. Oke Zoners jangan kemana-mana ya. Tetap di Morning Zone karena sesaat lagi kita akan ngobrol ya Om ya? Yep. Dengan pengamat keuangan untuk mengetahui gimana sih sebenarnya sih tata kelola keuangan setelah kita mendapatkan THR. Oke, jangan kemana-mana ya. Cepat terkoneksi. Lengkap di sini. Okezone.com. Lengkap cepat beritanya. Iya, kembali lagi di Morning Zone. Okezoners masih bareng sama Om Feby juga. Kita udah bahas tadi Om ya tentang THR tipis-tipis nih. Gitu ya kan. THR sudah ada hilalnya, sudah tampak, cuman yang jadi persoalan adalah gimana cara ngelolanya ya. Betul. Nah ini banyak juga Okezoners di rumah atau di manapun ya yang menyaksikan juga pasti mikir nih kira-kira enaknya apa dulu sih mestinya yang harus dikeluarkan untuk THR gitu. Maksudnya apa dulu sih yang harus dibelanjakan gitu ya, prioritas pengeluaran. Prioritas pengeluarannya seperti apa sih gitu. Nah ini kita ada tamu nih kita nih. Iya nih. Siapa nih hari ini pagi ini nih? Pagi ini ada perencana keuangan Muhammad Handoko nih. Waduh. Halo Mas Handoko nih, pengamat atau perencana keuangan. Perencana keuangan kita biasa. Ini kita bisa nanya-nanya nih sebenarnya nih sama Mas Handoko nih. Halo Mas, selamat pagi Mas. Oh ini udah gabung nih kita di Zoom nih ya. Selamat pagi Mas Andri, Mas Feby. Apa kabar semuanya? Biasa ini. Semangat nih Bapak.
Baru dapat Bahasa. THR nih kayaknya Mas Handoko nih. Amin, amin. Amin. Justru kita yang bayar THR soalnya buat Oh, karyawan. benar. Iya. Siap, siap. Mas, aku aku mau nanya nih Mas. Bagi sebagian orang ya kan kita udah banyak nih dapat apa ya insight gitu ya sebenarnya bagaimana spending uang THR terutama gitu ya di hari raya. Cuman banyak juga dari pemirsa kita ya, pembaca juga, Okezoners yang masih bingung sebenarnya. Bingung. Apa yang harus di spending dulu sih atau apa sih yang harus menjadi prioritas di pertama kali kita harus mengeluarkan uang pada saat menerima THR, Mas Handoko? Oke, baik. Ya. Baik Mas Andri. Jadi kalau untuk terima THR kan harusnya terima kita H-7 ya, sebelum Lebaran gitu ya Ya jadinya. kalau bisa Iya. sebelumnya mah lebih baik. Untuk ya lebih baik, betul. Paling nggak minimal ya. Kemudian begitu terima THR, sebenarnya yang paling utama kita lakukan adalah coba kita lihat nih kebutuhan prioritasnya pada saat menjelang hari raya Lebaran gitu kan ya. Yang perlu diperhatiin nih teman-teman ya, Mas Adri sama Mas Feby adalah pemirsa, kebutuhan itu adalah sesuatu yang Anda bayar untuk hidup. Sementara keinginan, sesuatu yang Anda bayar untuk gaya hidup. Itu dulu bedain tuh antara kebutuhan sama keinginan. Yang satu buat hidup, yang satu buat gaya hidup gitu kan jadinya. Ya nggak? Nah, Iya. untuk kebutuhan di hari raya, paling tidak yang pertama kan dia ada zakat, infak, sedekah ya. Kemudian ya kurang lebih mungkin 2,5-10% kalau yang zakat fitrah, zakat dan yang lainnya gitu ya. Kemudian yang berikutnya lagi adalah kebutuhan di hari raya, misalnya makanan, ya kita tahu kalau untuk pada saat hari raya mau nggak mau kita harus menyiapkan makanan seperti ketupat, rendang, opor dan yang lainnya gitu ya. Kemudian yang berikutnya lagi adalah ini apa tuh mudik buat mudik ya. Nah untuk mudik sebenarnya kalau orang yang udah mudik rutin setiap tahun, idealnya harusnya kan mereka udah nyiapin untuk mudik. Jadi harusnya THR itu hanya tambahan sebenarnya untuk menambal kekurangan mudiknya. Jadi ya baru kemudian misalnya kalau memungkinkan, misalnya masih ada, biasakan THR ini kan sebenarnya financing atau pendanaan buat kita para karyawan ASN ya, yang kita terima setahun sekali selain gaji gitu kan, selain misalnya ada lagi bonus ya. Jadikan juga ini kebiasaan buat kita untuk menyisihkanlah sebagian minimal 10% aja dari THR supaya kita nggak konsumsi yang berlebihan gitu. Jadi paling tidak ada sisanya. Apalagi pasca THR sebenarnya ada juga lu biaya-biaya yang lain misalnya beberapa orang ada yang digunakan untuk sebagian bayar utang atau untuk biaya pendidikan. Kalau mereka misalnya tidak ada menyiapkan di dana di apa tuh sebelumnya gitu ya. Nah, itu hal yang paling menurut saya harus mereka cermati mana yang kebutuhan. Kalau untuk keinginannya sebenarnya kan ada beberapa orang yang misalnya ganti handphone gitu kan ya. Kemudian Baju ganti baru. alat-alat elektronik misalnya kulkas lah, TV baru misalnya ya. Pakaiannya misalnya beli baju, tas, sepatu misalnya ya. Kadang-kadang ini kan jadiin hari raya Lebaran jadiin ajang untuk apa tuh dalam tanda petik ya misalnya untuk Flexing, Mas. flexing ya, narsis atau flexing gitu kan jadinya ya enggak. Bahkan ada orang yang mau ganti ininya apa tuh kendaraannya untuk pulang kampung kan jadinya ya enggak. Nah itu juga minimal mereka bisa dapat DP-nya. Yang akan lebih baik kalau misalnya jadikan justru hari raya Lebaran itu sebuah kesederhanaan dan dipenuhi dengan sukacita gitu maksud saya. Wih, ini dia nih. Pak, tapi kan di momen mudik nanti kan ini kan liburnya tuh panjang banget ya Pak. Anak sekolah udah libur duluan. Tanggal Itu 20 ya? Tanggal 20 udah mulai Sekolah libur. udah libur. Jadi kalau dihitung-hitung ada 18 hari nih liburnya. Terus pegawai-pegawai juga banyak yang WFA juga kan. Nah itu yang harus dicermati supaya pengeluarannya tetap hemat. Terus apa sih prioritas pengeluaran yang harus diperhatiin gitu Pak? Karena kalau anak-anak libur biasanya banyak maunya nih Mas. Betul. Paling utama tuh. Oke. Iya, saya kasih catatan ya. Sebenarnya WFA itu kan hanya bisa berlaku buat mereka yang ASN sebenarnya. Tapi buat karyawan swasta itu kan nggak berlaku gitu ya. Berlaku, ya. Sepanjang si suami istri itu ASN misalnya,
mereka mau mudik, bisa sebenarnya kan tujuannya supaya mereka bisa mudik lebih cepat gitu kan, sehingga mengurai kemacetan gitu kan jadinya. Tapi kan itu berlaku ketika misalnya kalau suaminya atau bapaknya hanya seorang ASN, dia mungkin bisa berlaku langsung bisa pulang lebih cepat pulang kampungnya, atau suami istrinya yang ASN gitu ya. Tapi begitu salah satu ada yang karyawan swasta, saya rasa sih itu nggak bisa berlaku gitu, kecuali dia cuti misalnya contohnya ya. Nah, memang konsekuensinya adalah ketika dia mudiknya lebih cepat, maka konsekuensinya akan ada biaya-biaya yang lebih banyak keluar gitu kan jadinya ya. Saya ngeliat malah kecenderungannya mungkin bisa jadi ya, kecenderungannya mereka akan tetap pulang di hari mendekati Lebaran gitu ya, karena mereka tahu bahwa ada konsekuensi biaya nih kan. Kita tahu ketika orang Jakarta pulang kampung, mereka harus nyiapin berapa dananya tuh gitu ya. Kalau mereka mau pulang kampung dananya lebih, silakan gitu, maksud saya silakan. Jadi mereka mungkin bisa gunakan itu untuk silaturahmi dan yang lainnya. Tapi kalau dananya itu pas atau ketat gitu ya, misalnya sebaiknya diatur gitu jadinya. Nah, untuk anak-anak liburan, saya cermati anak-anak sekarang sebenarnya lebih senang di rumah kali ya liburan jadinya. Yang penting ada wifi kan sebenarnya, ya nggak? Jadinya selama si orang tuanya itu ada langganan unlimited, sebenarnya sih nggak ada masalah gitu kan jadinya ya. Yang jadi problem ketika dia pulang lebih cepat di rumah di kampung atau di kota asalnya itu nggak ada wifi. Tapi sekarang rasanya sih hampir semua di Indonesia tuh ada wifi gitu kan. Jadi mereka bisa, asal ada wifi di kamar aja juga rasanya juga mereka udah nyaman gitu ya jadinya. Nah, mungkin yang harus diperhatiin itu juga adalah tadi pertimbangkan kebutuhan selama ada di pulang kampung. Gitu aja sih kalau menurut saya. Karena fix, yang lainnya kan saya anggap fix cost. Misalnya fix costnya itu adalah gini, mudik, mudik kalau misalnya dia pakai mobil, apalagi sekarang pemerintah kan jalan tol itu dikasih diskon 20% kan. Ini kan jarang terjadi kan sebenarnya gitu. Jadinya kemudian yang berikutnya lagi adalah misalnya untuk mudik tadi kan berarti kalau satu mobil itu ada isi 6 orang kan, dia bensinnya, kemudian tolnya, kemudian selama makan, itu kan bisa dibilang udah bisa dihitung gitu ya. Kalau dengan pesawat juga udah bisa dihitung juga berapa jumlahnya. Tinggal nanti selama di sana tuh kebutuhan hidupnya di sana tuh, atau mungkin setelah pasca Lebarannya kan mereka biasanya liburan nih pada saat yang bersamaan. Tadi 18 hari kan lumayan tuh ya buat keluarga untuk melakukan liburan juga. Mantep juga ini. Tapi tadi Mas sempat disampaikan juga kan ada untuk membayar hutang. Nah ini tadi saya garis bawahi nih statementnya nih. Karena memang banyak ternyata orang yang sekarang ya nunggu THR tuh sebenarnya buat nutup lubang yang lain gitu Mas. Ya kan? Jadi memang dipakainya untuk bayar hutang-hutang gitu. Karena gajinya nggak cukup buat bayar hutang. Nah ini yang repot nih. Nah ini kira-kira gimana kalau udah kejadian kayak gini Mas? Ada solusinya nggak sih? Iya. Jadi kalaupun sebenarnya idealnya THR itu digunakan buat tidak untuk memang untuk kebutuhan, tapi memang beberapa jujur dalam realita ada beberapa orang yang memang mau nggak mau melakukan hari raya dengan berhutang ya. Kalaupun dengan berhutang, saran saya adalah satu, gunakanlah misalnya yang tidak ada basis bunganya. Misalnya pinjam ke keluarga, dengan catatan ya, kalau pinjam keluarga maka harus balikin. Karena biasanya kalau udah minjem temen, sahabat, keluarga itu kita lalai. Kita susah ngebalikinya. Udah nggak dikasih bunga, susah ngebalikin lagi. Akhirnya hubungan silaturahmi itu bisa putus tuh konsekuensinya gitu kan. Yang tadinya dia dapat pendanaan 0% gitu kan, jadinya yang ada next time kalau dia pinjam lagi nggak akan dikasih gitu kan jadinya ya. Dan kalaupun misalnya memang harus berhutang, pastikan juga dia mampu untuk bayarnya gitu. Jangan sampai nanti begitu jatuh tempo dia nggak bayar, kena bunga lagi, akhirnya ujung-ujungnya misalnya contoh financingnya lewat kartu kredit misalnya ya, maka bulan berikutnya dia harus bayar gitu kan. Kalau enggak dia akan kena denda bunga gitu kan jadinya. Apalagi kalau dia pakai pinjol yang bisa juga bunganya tuh harinya bisa sampai 0,4 sampai 1% gitu. Itu lebih bahaya lagi gitu. Jadi ya memang minjem sih enak Mas Adri, utang sih enak gitu kan. Iya, tapi setelah itu aja yang harus dipikirin gitu konsekuensinya. Iya. Tapi
Tapi itu memang jadi problematika masyarakat kita juga sih, Mas, belakangan ini ya, melihat kondisi ekonomi yang sekarang juga lagi lesu dan segala macamnya gitu ya. Dan kebutuhan makin naik, harga ya kayaknya memang itu banyak lah dialami oleh rumah tangga ya di perkotaan ya, di Jakarta atau enggak di beberapa daerah lain di Indonesia lah gitu. Tapi yang pasti Makanya Mas, tadi kalau kuncinya di depan, saya bilang coba untuk cari yang kebutuhan keinginan. Kebutuhan itu untuk gaya hidup. Kebutuhan untuk hidup, sementara keinginan untuk gaya hidup. Seringkali individu atau keluarga itu dia nggak bisa bedain mana yang kebutuhan sama keinginan, mana yang buat untuk hidupnya dia, mana yang buat gaya hidupnya dia gitu, Mas, jadinya. Itu. Ada juga yang emang udah terjebak sih, Mas. Maksudnya yang kayak kondisinya misalnya yang tadinya suaminya bekerja akhirnya tidak bekerja gitu. Jadi akhirnya sekarang yang bekerja istrinya aja gitu, atau enggak istrinya tadinya bekerja atau tidak bekerja. Jadi pemasukannya dari 2 jadi 1 ya. Itu juga jadi persoalan juga tuh. Dengan badai PHK ya yang terjadi belakangan ini di beberapa tempat ya pasti itu berimbas. Nah, tapi tadi menarik. Kalau itu terjadi, kalau itu terjadi, sebenarnya buat si keluarga itu coba untuk evaluasi keuangannya, paling tidak minimal berapa. Ada beberapa yang misalnya kena pesangon, kena PHK dapat pesangon ya, ada beberapa. Ada yang memang nggak dapat sama sekali. Nah, dari pesangon itu kan dia bisa hitung ulang untuk kebutuhan gaya hidupnya dia seperti apa. Misalnya 3-6 bulan ke depan, kemudian dana daruratnya dia gitu kan. Nah, kemudian prioritasin yang paling penting juga buat dia. Ini menurut saya sih tips buat mereka yang pada saat mau melakukan hari raya terjadi PHK gitu kan. Terus mereka mesti buat lagi tuh anggaran yang sesuai dengan prioritas kebutuhan mereka juga. Terus manfaatin, seringkali juga ada beberapa perusahaan walaupun dia kena PHK, tapi kan pemerintah juga mewajibkan mereka tetap dapat THR ya. Misalnya sampai berapa 1 bulan atau berapa gaji 60 atau 60% ya, apa 80% saya lupa ya. Kemudian jaminan. Jadi dia mesti manfaatin THR-nya sama pesangonnya dengan bijak. Paling tidak tadi saya bilang buat dana daruratnya dia, buat hidup 3-6 bulan ke depan, buat cicilan utangnya kalau masih ada misalnya ya. Terus suka nggak suka mau nggak mau mereka harus inisiatif untuk cari bentuk pekerjaan lain lagi atau alternatif penghasilan yang lainnya lagi gitu. Dan hindari utang, karena justru utang untuk kebutuhan hidup ya, hindari untuk utang untuk kebutuhan hidup juga. Dan saya rasa juga pemerintah ada beberapa bantuan jaringan bantuan sosial ya, kalau memang ada yang mereka kena PHK, manfaatin itu kalau memang masih bisa untuk dapat. Atau kita di keluarga Indonesia kan kalau ada yang kesulitan biasanya keluarga itu suka membantu kan, jaringan keluarga, dengan catatan jangan bergantung selamanya gitu kalau menurut saya. Nah, tadi menarik itu adalah sebenarnya menata ulang keuangan ya. Artinya bisa juga standarnya diturunin ya, Mas ya? Standar hidupnya diturunin gitu. Yang biasanya udah tinggi-tinggi banget, sekarang kita turunin dikit deh gitu ya. Itu nggak apa-apa sebenarnya. Sebenarnya ya kadang-kadang kalau ngeliatin, saya suka ke klien-klien ya misalnya, ada beberapa yang mereka contoh ya, ada beberapa biaya-biaya yang langganan Spotify, langganan YouTube Premium, langganan cloud misalnya Google Drive lah, iCloud lah, langganan apalagi tuh yang banyak ya misalnya kayak itu kadang-kadang kan streaming yang lainnya itu kan sebenarnya bisa dikurangin karena itu sebenarnya buat hanya keinginan kita aja kan sebenarnya, ya nggak? Kalau dihitung tahunan lumayan kan, ya nggak? Jadinya lumayan. Itu yang harus diturunin ya berarti ya. Jadi kalau istilahnya kalau misalnya memang dalam kondisi yang tidak baik ekonominya, kita sesuaikan dengan kebutuhan. Nomor 1 kebutuhan ya. Gaya hidup baru berikutnya. Jangan jadikan ajang Idul Fitri ini sebagai ajang untuk flexing ya. Nah, tadi tuh disampaikan juga tuh Mas Sandi. Iya, kan dia bisa merasakan hari raya sebenarnya bisa dengan sederhana, dengan sukacita juga bisa kok, nggak mesti harus dengan berlebihan, konsumsi yang berlebihan gitu kan jadinya. Mas Andoko ada pesan nggak buat Okezoners Mas terkait soal ini Mas? Oke, saya sebenarnya tips kalau THR juga bisa digunakan dengan pembagian budget, misalnya zakat. Sedekahnya kita buat 2,5-10%. Kemudian kebutuhan lebaran 30-40%. Kemudian kebutuhan untuk mudiknya, dengan catatan ya, mudiknya adalah tambahannya, kurang lebih 20-30%. Kalau ini bukan tambahan bisa jadi sampai 40% kali ya. Kemudian sebisa mungkin sisihkan untuk tabungan sama investasi minimal 10% aja, supaya Anda punya uang
ketika maksud saya itu Anda punya kebiasaan untuk terima THR gitu ya. Kalau memungkinkan misalnya ada utang, coba disisihkan juga minimal 10% ya. Kemudian prioritaskan kebutuhannya yang wajib-wajib apa aja ya. Kemudian hindari tuh konsumsi yang berlebihan. Nah, jika masih ada utang, gunakan sebagian untuk dibayar utangnya. Atau THR bisa juga saya kasih tipsnya dengan akronim T, H, dan R. T-nya tentukan mana yang menjadi prioritas kebutuhan dan keinginan di hari raya ya. Kemudian hanya hindari hutang yang berlebihan atau konsumsi yang berlebihan. Dan R-nya rayakan hari raya Lebaran dengan sukacita dan dengan kesederhanaan. Demikian Mas Andri dan Mas Febri. Wah, luar biasa. Ini baru insight yang menarik. Mas Handoko, terima kasih banyak ya Mas untuk insight-nya di pagi hari ini, dan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk semua Okezoners yang ada dimanapun. Mas Handoko, kita pamit ya. Terima kasih Mas. Sampai jumpa lagi ya. Thank you Mas Andri, Mas Febri, Okezon. Sampai ketemu di lain kesempatan. Siap. Oke. Saya izin pamit ya. Iya Mas, wah luar biasa tuh kan, makanya ini juga menarik sih ya tadi yang disampaikan bahwa memang THR itu harus benar-benar dikelola dengan baik ya. Baik, iya, dan mudah-mudahan ini juga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan Okezoners ya, terkait soal gimana sih cara kelola THR yang baik dan benar. Iya. Tadi itu udah ada persentasenya tuh, yang pasti zakat, infak, sedekah dulu diutamain. Iya, baru selebihnya buat mudik atau enggak buat kebutuhan Lebaran, ya kan, termasuk makan, terus kemudian apa tadi? Transportasi dan segala macamnya gitu ya. Om, thank you banget ya. Iya, banyak memberikan sharing di pagi hari ini. Kita juga dapat ilmu banyak kan, Iya, kita juga dapat ilmu banyak dari Mas Handoko ya. Iya, oke, Okezoners, kita ketemu lagi besok di jam yang sama, jam 8 sampai jam 9 pagi. Tetap di Morning Zone, kita ketemu besok, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.